Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di film kita. Bagaimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan dalam segala urusan. Di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Locks That Kill. Film ini rilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Kellen Moore. Film ini diperankan oleh Brandon Flynn sebagai Max, Julia Goldani menjadi Alex, dan ada Ki Hung sebagai Ben, temannya Max. Film ini menceritakan Max yang udah ganteng dari lahir, sampai-sampai yang melihatnya mukanya pasti meninggal. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya, supaya Mimin lebih semangat membuat kontennya. Di awal scene, Max sedang berkonsultasi ke psikolog untuk berkonsultasi. Dia bercerita kalau baru lahir aja dia sudah membuat dokter dan juga perawat di rumah sakit meninggal. Saat berumur 2 tahun, Max bersama keluarga pindah ke tempat yang penduduknya lebih sedikit. Dari kecil dia sudah menutup wajahnya menggunakan perban. Sampai sekarang dia sudah remaja, tapi tetap saja masih menggunakan perban. Lalu psikolog itu tidak percaya dengan cerita Max dan menyuruhnya untuk membuka perban. Dan benar saja, setelah melihat muka Max, dokter psikolog itu tewas karena melihat wajah tampannya Max. Kata polisi, semua orang di kota itu yang matinya kena serangan jantung pasti ada Max. Max punya sahib bernama Dan. Max yang kesal dengan mukanya menyuruh Dan untuk memukulnya menggunakan batu bata. Tapi malah Dan menyueki Max. Dia malah asik mencari cewek di aplikasi. Lalu Max menjatuhkan HP Dan. Dan langsung saja Dan memukul hidung Max menggunakan bata itu. Besoknya saat ke rumah sakit, pertama kali dia bertemu cewek yang mau mengobrol bersama dia. Saat sudah di rumah, si Dan datang untuk mengajak Max keluar bersama cewek yang bernama Erika. Saat enak-enak kencan, tiba-tiba Craig datang yang biasanya membuli Max. Ternyata Craig kenal sama Erika. Lalu Craig bikin keributan hingga diusir. Dan Max saat mengajak Erika berkencan lagi, Erika menolak dan bilang kalau yang terakhir kalinya bersama Max. Max yang frustasi mau bunuh diri di atas jembatan. Namun tiba-tiba cewek yang di rumah sakit tadi datang, terus mencegah dia untuk tidak bunuh diri. Lalu mereka kenalan dan yang si perempuan itu bernama Alex. Max lalu ikut Alex ke panti jompo, tempat yang paling sering didatangi Alex. Ternyata alasan Alex ke panti jompo untuk belajar bahwa kita bisa menghargai hidup kalau kita ada di lingkungan lansia yang udah menjelang waktunya. Di sana Alex kenalan sama Esther dan Rosemary yang lansia emang ramah banget. Mereka lalu pulang karena udah hampir malam. Terus si Max nanya ke Alex, bisa ketemu lagi atau enggak besok. Tapi sayangnya Alex nolak karena Alex pikir itu tadi aja mereka bertemu aja dengan tidak sengaja. Saat Max galau, si Dan menyarankan untuk pura-pura kayak papasan gitu sama Alex. Besoknya dicoba sama Max. Saat Max mencoba caranya, ternyata bener, Alex ternyata tiba-tiba datang. Lalu mereka ke supermarket untuk membeli permen jelly. Dan ternyata permen jelly itu dibuat mandi di bak mandi rumah Max tersebut. Saat mereka berendam di bak mandi, lalu Alex bilang kalau dia ingin mandi di sungai yang penuh dengan permen jelly. Mereka juga saling cerita. Max cerita tentang masalah mukanya dan Alex cerita kalau dia mempunyai penyakit jantung langka. Jantungnya akan merasa besar kalau dia merasa sedih atau merasa senang yang berlebihan. Habis out mereka lanjut menonton bioskop. Saat waktu pulang ini malah kebalikan. Malah Alex yang mengantar Max pulang karena mereka berdua habis bermain permainan minum anggur di bioskop. Saat di kamar, Alex menyuruh Max untuk membuka kacamata Max untuk pertama kalinya. Lalu ayah dan ibunya datang dan memperkenalkan siswi pertukaran pelajar yang bernama Yusen. Yusen ini katanya anak orang kaya kebangsaan Cina. Tapi kepribadiannya unik banget dan kelihatan kayak aneh gitu. Suatu hari mereka kemah. Pas malamnya Max membuka perbannya, tetapi Max menyuruh Alex untuk menutup matanya.
Saat mereka sudah pulang dan Max dan Yusen bermain PS di rumah Max. Lalu Alex menelpon Max, katanya hari ini mereka tidak bisa bertemu karena disuruh bersih-bersih sama ibunya. Lalu ibu Max menyuruh Dan dan Max untuk mengeluarkan pohon Natal dari dalam rumahnya. Saat dibawa keluar ada insiden, pohon Natal itu terbakar karena Yusen buang rokok sembarangan. Terus tangan Dan jadi terbakar pas narik pohonnya. Max nemenin Dan ke rumah sakit. Di sana tiba-tiba ketemu sama Alex dan ibunya. Alex ngenalin Max cuma sebatas teman kerja di panti jompo. Lalu Max sama Alex ketemu. Alex bilang kalau dia terpaksa ngomong gitu ke ibunya, soalnya hasil check up-nya dia hasilnya lagi tidak bagus. Jadi takut memicu marah ibunya. Di situ mereka pergi ke panti jompo lagi. Tapi Rosemary sudah terbaring lemah di atas ranjang, cuma bergantung kepada alat-alat medis. Alex nggak tega melihatnya, terus meminta Max membantu Rosemary pergi dengan bahagia. Awalnya Max menolak, tapi akhirnya Max pikir itu mungkin yang terbaik. Setelah itu dia lepas perbannya dan akhirnya Rosemary pergi dengan senyum bahagia. Setelah kejadian itu, Alex sama sekali tidak memberi kabar. Saat Max galau dan mengajak pergi ke acara Spring Fling di sekolahnya dan nyuruh Max untuk mengajak Alex. Dan iseng-iseng mengirim pesan ke Alex menggunakan HP Max, tapi sama Alex cuma dibaca aja. Akhirnya Max datang ke rumah Alex. Ternyata penyakit Alex malah tambah parah, sampai dosis obatnya juga dinaikin. Tapi dia tetap ikut Max ke acara itu. Akhirnya mereka datang, tapi pas lagi enak-enak berdansa, Alex tiba-tiba mimisan. Saat menunggu Alex dari toilet, Dan Valencia datang nyamperin Max. Tiba-tiba Craig juga ikutan datang dong. Terus mulai meledek Max lagi. Craig sengaja ngebuka topengnya Max saat Max menghadap ke Valencia. Valencia yang melihat mukanya langsung meninggal di tempat. Saat masuk ke mobil polisi, Max melihat Alex yang sedang dibawa masuk ke dalam ambulan. Saat sudah dilepas polisi, dia menemui Alex yang sekarang cuma bisa terbaring di ranjang. Lalu Max tahu kalau Alex tidak pernah minum obatnya belakangan ini. Max marah sama Alex. Pas Alex minta tolong Max buat bantu dia pergi kayak Rosemary, Alex menolak dan pulang pergi. Semenjak itu Max kelihatan menghindar gitu dari Alex. Tapi si Dan lagi bijak nih. Dia bilang ke Max kalau terus menghindar itu cuma bikin kehilangan kesempatan buat ngucapin selamat tinggal. Akhirnya Max datang lagi, dia juga menghias dinding kamar Alex sama kayak hiasan di kamarnya. Tapi Alex kelihatan lemah banget. Belakangan ini juga dia cuma bisa tergantung hidup sama morfin. Dia bener-bener pengen pergi. Dengan berat hati, akhirnya Max nurutin permintaannya. Tapi pas Max membuka perbannya, tidak ada efek sama sekali sama Alex. Saking bahagianya jantung Alex jadi kumat dan akhirnya kita bisa lihat kalau Alex akhirnya udah tidak ada lagi. Max melempar amplop yang bertuliskan nama Alex yang isinya Jello, sesuai keinginan Alex dulu. Max sama Craig akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas kematian Valencia karena menurut dokter kematiannya keracunan serotonin. Max sekarang juga belajar menerima keadaan. Dia juga memanfaatin mukanya untuk membantu orang-orang yang sudah sakit keras dan emang pengen mengakhiri hidupnya. Di akhir scene ternyata Dan juga bisa melihat wajah Max secara langsung. Pas ada tamu, Max lupa tidak memakai perbannya. Seketika si Craig meninggal di depan pintu, padahal dia datang niatnya mau minta maaf. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang mau film apa untuk direview, kalian tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan share sebanyak-banyaknya. See you di next video. Bye-bye.